Ya, untuk melanjutkan materi dari playlist programming tutorial yang ada di channel ini, video kali ini itu kita akan membahas tentang program coding atau program yang menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap pada JavaScript. Dan di sini kita akan menggunakan HTML dan JavaScript saja. Lalu kita langsung masuk saja. Ups, bentar, ini salah ini project saya. Kita di sini. Nah, kalian siapkan dua file. Yang pertama itu extensionnya itu HTML dan yang keduanya itu extensionnya itu JavaScript atau .cs. Dan kalian simpan di salah satu folder ataupun lainnya. Yang penting kalian tahu path-nya atau letak simpennya kalian itu di mana. Nah, di sini saya contohkan, kita buat terlebih dahulu struktur dasar dari HTML itu sendiri. Untuk title-nya bebas, terserah kalian, dan yang penting di sini itu script atau JavaScript-nya itu masuk ke file yang sudah kita buat tadi. Atau kalau misalkan di Visual Studio Code itu, kalau misalkan kita nggak tahu path-nya, kita bisa klik kanan, lalu di sini ada copy path. Secara otomatis path-nya itu bakalan tercopy, dan kita nggak usah mikirin foldernya yang mana dan lain sebagainya. Dan langsung sajalah kita ngoding dan kita masuk ke JavaScript atau file dari JavaScript-nya. Nah, di sini saya akan membuat variabel terlebih dahulu, yang mana variabelnya itu bakalan menyimpan data yang diinputkan dari si user, agar nanti kita bisa tahu data yang diinputkan dari user itu bilangan ganjil ataupun genap. Yang pertama, saya buat let. Misalkan di sini saya variabelnya itu dikasih nama input sama dengan. Nah, di sini kita itu bisa memasukkan kita buat prompt yang nanti bakalan memunculkan kata masukkan bilangan bro, misalkan. Dan untuk menentukan bilangan ganjil ataupun bilangan genap, kita bisa menggunakan pengkondisian di sini. If input bisa dibagi dua sama dengan 0 atau hasilnya 0, maka jalankan fungsi alert. Input yang tadi dimasukkan plus adalah bilangan genap. Jika tidak, kita menggunakan else di sini. Jika tidak atau jika tidak seperti yang kondisi di atas, maka munculkan alert input plus adalah bilangan ganjil. Beres dah. Kita coba di browser saja langsung lah. Biar kalian nggak bingung. Masukkan bilangan genap, boom. Ya. Sesuai aplikasi. Kita coba masukkan bilangan ganjil dan tapi di sini kurang ada spasi ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita buat spasi dulu, bentar. Nah, masukkan bilangan genap, oke. Masukkan bilangan ganjil juga oke. Akan tetapi di sini ada ngebug. Kalau misalkan kita memasukkan kata bukan bilangan, ya kan? Di sini itu masuknya ke bilangan ganjil. Karena kenapa? Di sini huruf itu pada pengkondisiannya ini itu tidak termasuk pada bilangan genap. Jadi dia itu langsung masuk ke kondisi terakhir, yaitu input yang dimasukkan itu atau huruf yang dimasukkan itu adalah bilangan ganjil. Nah, untuk mengatasinya itu kita bisa membuat pengkondisian atau pengkondisian bersarang. Dan kita bisa menggunakan fungsi is none pada JavaScript. Gunanya apa? Fungsi is none pada JavaScript itu bisa membedakan mana huruf dan mana bilangan. Jadi di sini kita buat pengkondisian lagi. If is none, n-nya gede dan huruf terakhirnya juga gede, is none input atau dat value yang dimasukkan nanti. Lalu jalankan alert, input yang dimasukkan tadi plus bukan bilangan. Coba lagi. Else, jika tidak. Nah, ini kita masukkan pengkondisian yang sudah kita buat tadi. Nah, kita kesinikan. Jadi di sini bahasanya, jika input value yang dimasukkan itu huruf bukan bilangan atau tidak sama dengan fungsi is none, maka tampilkan alert, input bukan bilangan. Coba lagi. Else, jika tidak, maka jalankan fungsi berikutnya, yaitu fungsi atau pengkondisian yang sudah kita buat tadi. Biar nggak bingung, kita langsung coba saja lah. Kita masukkan pertama bilangan ganjil, oke aman. Dan kita masukkan bilangan genap, oke aman. Dan kalau misalkan kita masukkan huruf atau bukan bilangan, aman juga. Dan di sini kalian bisa memasukkan angka-angka apa saja yang ingin kalian masukkan. Cukup sekian, kalau misalkan kalian suka, like video ini. Dan sampai jumpa di video tutorial lainnya.